Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa menikmati indahnya iman dan Islam. Mudah-mudahan kita terus istiqomah, bisa menjaganya, bisa melaksanakannya, dan semoga kita bisa bersyukur untuknya. Semoga kita bisa husnul khatimah, dan semoga sisa hidup kita diberikan oleh Allah banyak keberkahan, kesehatan, rezeki yang berlimpah, sehingga kita masih bisa beramal soleh dengan nikmat-nikmat ini. Dan semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya untuk hidup lurus istiqomah. Semoga kita bisa dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melanjutkan tafsir surat Al-Anfal, yang kemarin kita sudah menyelesaikan tafsir surat Al-A'raf. Surat Al-Anfal ini adalah surat ke-8, termasuk kelompok Madaniyah, karena diturunkan oleh Allah pada saat Rasulullah sudah di Madinah. Kemudian juga terdiri dari 75 ayat, bahkan ada ulama yang menghitung jumlah katanya ada 1631, dan jumlah hurufnya ada 5294 di dalam surat Al-Anfal ini. Yang dimaksud dengan Al-Anfal itu banyak ulama mengatakan maknanya adalah rampasan perang atau ghanimah. Walaupun banyak lagi makna-makna yang lain, tapi mayoritas ulama lebih cenderung memberikan arti tentang Al-Anfal ini adalah rampasan perang. Sebab turunnya surat Al-Anfal ini disebabkan oleh banyak sekali pertanyaan dari para sahabat tentang hukum dari harta rampasan perang. Apakah nanti ini diperbolehkan dalam Islam? Sebab inilah perang pertama dalam perang Badar. Rasulullah belum pernah perang sebelum ini, sehingga belum pernah ada hukum tentang rampasan perang. Kemudian setelah itu juga mereka saling bertanya, apakah harta rampasan perang ini akan dibagikan hanya kepada kaum Ansor saja, atau kepada kaum Muhajirin saja, atau kepada mereka semuanya, dan siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya. Maka dengan berbagai macam pertanyaan ini di antara kalangan para sahabat, turunlah tentang surat Al-Anfal ini. Ada riwayat lain yang menyatakan bahwa seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas membunuh seorang musuh, kemudian dia ambil pedangnya, kemudian dia pergi mendatangi Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ini pedang yang dimiliki oleh musuh dan kemudian diambil oleh dia. Kemudian kata Rasulullah, pergilah kamu dan letakkanlah pedang tersebut di sekumpulan harta rampasan perang. Setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini berpikir tentang harta rampasan perang yang berupa pedang ini, pedang yang sangat istimewa yang disebut dengan pedang Al-Katifah. Dalam pikiran yang terlintas di pikirannya inilah, tidak berapa lama kemudian Rasulullah akhirnya mendapatkan turunnya surat Al-Anfal ini. Jadi ada beberapa riwayat yang menjadi sebab turunnya Al-Anfal, tapi semuanya saling mendukung, sehingga perlu diturunkan surat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya, dan dihalalkan untukku ghanimah atau harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan pada orang sebelumku. Jadi di dalam riwayat ini menunjukkan bahwa memang baru pertama kali ada harta rampasan perang yang disyariatkan oleh Allah, diperbolehkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya tidak pernah dihalalkan pada umat-umat sebelumnya. Tapi ini pun ada latar belakang yang akhirnya kita merasa bersyukur bahwa ini menjadi satu syariat di dalam agama kita, karena sebelum terjadinya perang Badar ini umat Islam sangat tertindas dalam penindasannya. Harta-harta mereka dirampas oleh orang-orang Quraisy yang tidak beriman.
kemudian mereka diusir, bahkan lebih dari itu mereka banyak dizolimi. Dan tentu saja setiap sahabat dulu ada yang mau hijrah ke Madinah, mereka dicegat dan dirampas hartanya. Kemudian yang tertinggal di Mekah tidak akan menjadi miliknya mereka lagi. Suatu hari Rasulullah ingin mengembalikan harta kaum muslimin ini, maka Allah akan berikan jawaban pada surat Al-Anfal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka saling bertanya, ya, bagaimana hukumnya rampasan perang, harta rampasan perang ini kepadamu. Jadi para sahabat saling bertanya tentang hukum harta rampasan perang ini diperbolehkan atau tidak diambil, kemudian bagaimana cara pembagiannya, ya. Tapi Allah menjawab, qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah ya Muhammad bahwa harta rampasan itu adalah milik Allah dan milik Rasulnya. Dan ditetapkan oleh Allah bahwa 1/5 dari harta rampasan perang itu adalah bagian dari Rasulullah. Tapi Rasulullah sama sekali tidak mengambil 1/5 tersebut. Bahkan Rasul bagi rata kepada semua, ya, para sahabat yang terlibat dalam peperangan ini. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam perjuangan itu jangan pernah menoleh kepada harta duniawi, ya. Jangan pernah menoleh atau berpaling kepada harta. Di sini Allah menyatakan bahwa harta yang dihasilkan dari peperangan itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Sebab kalau misalnya sudah diperkenankan orang berjuang kemudian menuju kepada harta dunia, maka tidak akan ada lagi semangat berkorban untuk, ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi semangat berkorban untuk memenangkan, ya, agamanya. Jadi diingatkan oleh Allah dalam kondisi semacam itu bahwa sesungguhnya harta rampasan perang walaupun ada bagian milik mereka, tapi itu adalah milik Allah dan Rasulnya, agar mereka tetap lurus, ya, niatnya dan juga tetap semangat dalam perjuangannya. Kemudian apakah orang bisa langsung menjaga semangat itu setelah melihat harta begitu banyak? Allah menyebutkan fattaqullah. Kalau kita sudah melihat harta begitu banyak, apa yang bisa mengendalikan jiwa kita untuk tidak tergoda oleh dunia, tidak terjerumus, ya, kepada kemewahan dunia, kemudian kita lupa kepada hari akhirat, bahkan kita juga lupa kepada hak orang banyak. Maka pada saat itu Allah memesankan pada kita bekal untuk mengendalikan semua itu, agar kita sadar bahwa harta ini benar-benar tidak menjadi hak kita sepenuhnya. Maka Allah menyatakan bertakwalah kepada Allah. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, maka kita tidak akan menggunakan harta semau kita, tapi kita akan menggunakan harta sesuai dengan ajaran Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata di dalam penglihatan manusia kepada harta itu akan bisa jadi menimbulkan perselisihan, akan menimbulkan perdebatan, ya, bahkan juga akan memutuskan persaudaraan. Maka Allah menyebutkan kalau sudah menyikapi harta harus ada takwa, dan yang kedua yaitu wa aslihu dzata bainikum. Sikap yang kedua ketika di dalam menghadapi harta ini harus tetap menjaga, ya, perdamaian dengan sesama kita. Harus bisa memperbaiki hubungan di antara sesama kita. Wa aslihu dzata bainikum. Maka perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Karena apa? Kalau orang sudah ada satu saja yang cenderung kepada dunia, timbul ketamakannya, kerasukannya, itu sudah mulai, ya, akan mengendor persatuannya, mengendor rasa kepeduliannya, apalagi untuk bisa mengutamakan hak orang lain. Memberikan hak orang lain saja belum tentu dia bisa miliki. Jadi pada saat yang sama, kalau sudah bertakwa kepada Allah, kita harus perbaiki hubungan kemanusiaan. Agar apa? Kita tetap bisa menjaga hak siapapun akan menjadi, ya, milik menjadi, ya, yang berhak. Dan di saat yang sama kita hanya akan mengambil bagian kita saja. Dan itulah mengapa ketika Allah ditanya tentang hukum harta rampasan perang, yang kita tahu dalam perang Badar ini adalah harta rampasan perangnya banyak karena Abu Sufyan membawa hasil barang dagangnya dari Suriah, dari Syam, maka otomatis yang dibawa oleh dia itu banyak sekali. Tapi Allah mengingatkan, tetap harus kita ingat bahwa harta yang ada depan mata ini adalah milik Allah dan Rasulnya, agar kita tetap lurus dalam
fokus kita kepada perjuangan. Kemudian yang kedua, pada saat yang sama bekalilah dengan takwa agar kita tidak tergoda dengan harta tersebut dan tidak merusak ya persaudaraan kita, kekeluargaan kita, ya pertemanan kita, bahkan kita selalu bisa memperbaiki ya hubungan kita. Nah, di dalam Al-Qur'an karena pentingnya takwa yang menjadi bekal hidup bagi manusia sampai diulang-ulang berulang-ulang kali. Allah menyebutnya berulang kali ya yang terkait dengan makna takwa ini hingga 259 kali dalam Al-Qur'an. Betapa pentingnya takwa dalam kehidupan manusia agar tidak terkecoh oleh kemewahan dunia, kenikmatan dunia, kesenangan dunia yang semuanya menggoda, yang semuanya merangsang. Pada saat yang sama harus kita bekali diri kita dengan ketakwaan. Maka Allah sebut sebanyak itu ya, hingga 259 kali. Kenapa Allah itu sampai menyebut lagi? Karena Allah sangat cinta kepada hambanya. Dan Allah tahu watak manusia itu ya tidak selamanya bisa imannya naik terus tinggi terus, kadang-kadang menurun, dan tidak selamanya dia kuat menghadapi godaan setan, godaan nafsu. Maka diingatkan hanya satu bekalnya untuk menghadapi itu semua, yaitu takwa. Itulah mengapa karena cintanya Allah kepada takwa ini Allah sebut berulang kali, dan Allah tegaskan ya Allah itu sangat mencintai orang yang bertakwa. Dalam surat 376 Allah menyebutkan fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan dengan bersamaan ayat ini Rasulullah juga menyatakan agar kita bertakwa itu dalam kondisi apapun dan dimanapun. Kata Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada ya, dalam situasi apapun, kondisi apapun. Sekarang ketika para suami banyak yang di PHK, sulit mendapatkan pekerjaan, kemudian penghasilannya banyak yang dipotong ya, banyak tunjangan-tunjangan yang dari kantornya dipotong karena memang kondisi keuangan sedang sulit. Maka pada saat yang sama yang bisa membekali kesabaran istri ya, sifat qanaah, merasa cukup dan bersyukur serta bisa hidup hemat itu ketika dia bertakwa. Ketika dia bertakwa, maka dia terus akan bisa menikmati dan mensyukuri apa yang didapatkannya, sekalipun mungkin dalam kondisi kekurangan. Nah, karena itu takwa yang hanya bisa menghadapi segala macam yang bersifat duniawi, terutama terkait dengan harta. Di sini Allah menegaskan dengan takwa maka akan bisa terus berdamai ya, kemudian bisa melakukan hubungan yang baik antar sama manusia. Bahkan kita tahu bahwa Islam itu adalah agama perdamaian ya, makanya disebutnya Islam. Kemudian juga Allah memiliki salah satu sifat yang disebut dengan as-salam ya, yang maha baik, maha damai, maha menenteramkan, sehingga pada saat yang sama kita bisa hidup di tengah-tengah yang berbeda agama, berbeda budaya ya, kemudian berbeda latar belakang adat istiadat dan dalam banyak perbedaan. Karena memang Islam tidak pernah mengizinkan menjadi agama kekerasan dan agama kezaliman. Nah, karena itu takut kepada Allah menjadi bekal yang paling utama. Dalam kondisi apapun, kalau orang yang takut kepada Allah tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan terkait dengan harta. Karena dengan harta banyak orang jadi tergoda melalui jabatannya, melalui kekuasaannya, melalui wanita ya, melalui kesenangan-kesenangan yang lain. Nah, kita melihat takwa itu banyak sekali definisinya. Di antaranya yaitu takut kepada Allah dengan sadar, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa itu selalu membentuk kesadaran jiwa. Dengan kesadaran jiwa inilah dia selalu takut kepada Allah. Di saat takut pada Allah itu dia selalu taat kepada aturan-aturannya, dia melaksanakan perintahnya sekaligus bahkan menjauhi larangannya, dan itu dilakukan semua dengan sadar. Dan definisi yang lain dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa takwa itu adalah taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat. Jadi taat yang tidak dipilih-pilih, taat bukan yang terpaksa, taat yang bukan membebani, taat tapi karena ya ketulusan, karena panggilan rohani dan panggilan keimanan. Sementara menurut Ibnu Taimiyah yang dimaksud dengan takwa adalah kalimatnya panjang tapi intinya adalah taat yang ikhlas. Taat yang ikhlas inilah yang merupakan buah dari ketakwaan kita. Nah, dengan semacam ini maka kita akan melihat pembagian harta rampasan perang ini ketika disikapi takwa oleh para sahabat ya luar biasa. Mereka semuanya bisa menerimanya dengan ketulusan, tetap menjaga keikhlasan dalam perjuangan dan terus menjaga semangatnya, bahkan terus istiqomah untuk terus mendampingi Rasulullah dalam dakwahnya dan dalam perjuangannya. Nah,
di sini Allah menentukan bahwa orang mukmin itu harus memiliki 3 ciri dalam menghadapi harta, yaitu harus bertakwa kepada Allah, tetap memiliki hubungan yang baik dengan manusia, memiliki hubungan yang harmonis, yang bisa saling berbagi, yang bisa saling peduli, saling membantu dan saling meringankan beban. Selain itu, dalam kondisi dia punya harta pun dia tetap taat pada Allah dan Rasulnya. Dan Allah menyebutkan jika memang kalian benar-benar bertakwa, in kuntum mu'minin. Jadi kalau kita bertakwa, kita tidak akan tergoda oleh harta sebanyak apapun. Kita akan tetap menjaga ketakwaan kita, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, dan lebih dari itu kita akan tetap menjaga perdamaian, perilaku yang baik, kemudian membawa ketenangan dengan siapapun manusia yang ada di sekitar kita. Kemudian ayat berikutnya di ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Tadi Allah menyebutkan bahwa itulah yang dilakukan oleh orang mukmin, itulah tanda-tanda orang mukmin. Apa saja, yaitu bertakwa kepada Allah, kemudian selalu membawa kedamaian. Yang ketiga adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang Allah menyebutkan lagi di dalam ayat 2 bahwa orang yang benar-benar beriman itu yang apabila disebut nama Allah langsung bergetar hatinya. Jadi kalau disebutnya kan misalnya ada muazzin membacakan azan di awal kalimat Allahu Akbar, langsung bergetar hatinya, ingat dengan kewajiban sholat, ingat dengan keharusan berwudu sebelum sholat, ingat untuk bisa menjaga atau membersihkan dari segala kotoran dan najis sebelum sholat Kemudian dia nanti bersegera bertakbir menghadap Allah dengan sholatnya dan dalam keadaan khusyuk, karena langsung menggetarkan hati. Kalau misalnya disebutkan nama Allah tapi hatinya tidak bergetar, tidak ada pengaruh apa-apa sama sekali untuk kita taat, untuk kita meninggalkan maksiat, maka pada saat yang sama zikir yang disebut, nama Allah yang disebut itu tidak berpengaruh apa-apa ke dalam jiwanya. Tapi orang mukmin begitu disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Sehingga terjadi di masa lalu di masa Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki sudah tergoda oleh setan ingin menggauli seorang wanita yang tidak dihalalkan karena belum menikahinya. Tapi begitu si perempuan itu menyebutkan takutlah kamu kepada Allah, disebut nama Allah, langsung dia kaget, terkejut, dan karena terkejutnya langsung dia tinggalkan wanita ini dalam keadaan takut kepada Allah, dan dia tinggalkan semua hadiah yang seharusnya itu diterima oleh si perempuan ini setelah digauli. Tapi dia tinggalkan semua karena dia takut kepada Allah, dan situlah dia langsung bertaubat. Nah, ini hati yang bisa digetarkan oleh sebutan nama Allah. Hanya dengan menyebut nama Allah langsung bisa sadar dan menggetarkan hati. Sehingga pada saat itulah dia langsung taubat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas tadi dalam ayat wa atiullaha wa rasulahu, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, di ayat 1 ini tentu akan bisa didorong oleh hati yang selalu bergetar oleh zikir yang di saat disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ketika orang bisa tergetarkan hatinya oleh sebutan nama Allah, oleh zikir dari Asmaul Husna, dari kalimat thayyibah, dari kalimat-kalimat zikir, maka akan timbullah berbagai macam ketaatan. Dan inilah yang diinginkan oleh kita semua. Kemudian ciri yang berikutnya bagi orang beriman itu seharusnya wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka bertambahlah imannya. Hati yang sudah dipenuhi oleh ketakwaan, mudah digetarkan oleh zikrullah, maka pada saat yang sama dia pun akan mudah ditambah imannya oleh ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat Allah ini adalah hidayah. Ayat-ayat Allah ini petunjuk, rahmat, bahkan obat yang diberikan oleh Allah ke dalam hati manusia. Jadi kalau dia membaca ayat Al-Quran atau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka akan terus bertambah imannya. Ini adalah salah satu ciri daripada orang yang beriman. Setelah kita dapatkan tadi ciri orang beriman itu tidak mudah tergoda oleh harta karena memiliki ketakwaan, kemudian selalu membawa kedamaian, taat kepada Allah dan Rasulnya, ditambah lagi kalau disebut nama Allah langsung bergetar hatinya. Lebih dari itu, jika dia membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran, langsung bertambah imannya. Inilah yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Itulah ya Alkitab, yakni Al-Qur'an, yang di dalamnya tidak diragukan lagi, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Karena jadi hidayah bagi orang bertakwa, maka setiap dibacakan atau dia membaca sendiri jadi bertambah imannya. Semakin tenang hidupnya ya, semakin semangat beribadahnya, semakin takut terhadap siksa dan adab Allah, sehingga tidak meremehkan ya perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang berdosa, yang dilarang ya. Karena apa ya? Dia sudah semakin tinggi imannya, semakin bertambah imannya. Jadi kalau kita baca Al-Quran tidak berpengaruh apa-apa pada bertambahnya iman, berarti ada masalah di hati kita. Kalau hati kita sudah bersih ya, bukan orang yang membiarkan dosa menutupi hati, maka ketika dibacakan Al-Quran langsung ya hidayah itu datang sehingga bertambah iman. Nah, karena itu pantas ya Allah menyebutkan di dalam ayat ini bahwa ketika sudah bertambah iman, maka dia akan memiliki ciri yang lain, yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka dia akan bertawakal, akan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan mereka. Maka kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, tawakal itu sebetulnya apa sih yang harus menjadi ciri orang beriman ini? Tawakal ini bukan berarti pasif, tapi tawakal harus berarti dinamis, yaitu berikhtiar, berusaha secara maksimal. Setelah usahanya maksimal, dia pasrahkan segala urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah melakukannya sekuat mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin yang saya mampu. Yang saya tidak mampu semuanya saya pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hasil yang saya sudah ikhtiarkan ya sedemikian rupa semua saya pasrahkan pada Allah, bagaimana hasilnya. Kenapa kita harus berbicara begitu? Karena yang maha menentukan, yang maha berkuasa, yang membuat kita beruntung, yang membuat kita sukses selain usaha kita, ternyata ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pasrah bukan kepada makhluk, tapi pasrah harus kepada Khalik, kepada Allah yang tidak pernah mati. Allah yang maha hidup, dialah yang berkuasa kapanpun untuk menentukan apa yang sudah kita ikhtiarkan, apa yang sudah kita usahakan. Itulah mengapa diperintahkan oleh Allah dalam surat 25 ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kata Allah, bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak pernah mati. Sampai kapanpun kita berikhtiar ya, kita bertawakal kepada Allah. Mungkin ya saat ini kita tidak dikabulkan oleh Allah, tidak disukseskan, tapi karena kita ya sudahlah pasrah, apa yang sudah kita ikhtiarkan Allah belum berkehendak, tapi Allah itu maha hidup. Tidak dikabulkan sekarang, mungkin lusa, mungkin pekan depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, bahkan ada yang sudah beberapa tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Al-Hayyu ya, alladzi la yamut, yang maha hidup yang tidak pernah mati. Jadi kalau kita bertawakal sekarang nggak ada ruginya sekalipun belum berhasil. Selain itu, kalau kita diberikan hasil oleh Allah dengan takdirnya, dengan kekuasaannya, kita tidak akan pernah sombong, karena kita tahu bahwa ada takdir Allah yang menentukan keberhasilan itu. Betapa lemahnya manusia dengan serba kekurangannya tidak bisa menentukan bagaimana kesuksesannya. Maka kita berharap ada yang maha kuasa yang akan mensukseskan itu. Tidak sekarang, ya mungkin besok, tidak besok, ya mungkin lusa, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, tetap masih ada harapan. Itulah mengapa tawakalnya kepada yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ciri daripada orang yang beriman. Sehingga kalau belum berhasil tidak akan pernah putus asa dan tidak akan pernah kecewa terhadap kegagalannya. Dia masih tak punya harapan, masih akan ada semangat baru, masih ada ikhtiar baru, masih banyak inovasi, improvisasi, kreativitas yang akan terus dilanjutkan oleh dia sampai berhasil. Jadi ikhtiar tidak ada ruginya bagi kita ketika kita iringi dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau berhasil tidak akan sombong, kalau gagal tidak akan stres, tidak akan kecewa, tidak akan putus asa, dan kita tetap hidup dalam ketenangan. Apakah berhasil ataupun tidak berhasil, kita akan tetap tenang. Inilah yang diceritakan oleh Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu sudah beriman kepada Allah. Ya, dia melakukan apa sih yang diperintahkan taat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan, sekalipun harus mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya, dia lakukan semuanya. Sekalipun dia harus menempatkan Ismail dan Hajar di tempat yang sangat sepi, sangat gersang, tidak ada manusia, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada hewan ya, bahkan air tidak ada pada waktu itu, tapi dia sudah percaya betul pada Allah dan tawakal.
Pada saat yang sama dia tetap ya ingin menenangkan hati dengan cara apa? Yaitu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawakal itu artinya dia benar-benar ya hidupnya tenang ya. Sekalipun ya dia harus berdoa terus ya, mendoakan anak dan istri yang ditinggalkannya di gurun yang pada waktu itu ya tidak ada sarana kehidupan. Nah, dengan semacam itu bahkan Allah jamin semuanya. Jadi setelah kita memahami bahwa dalam menghadapi dunia ini harus ada takwa, harus ada taat pada Allah dan Rasul, harus bisa hidup berdamai, harus selalu bisa bergetar hati ini dengan zikir, banyak berzikir untuk menggetarkan hati, banyak membaca Al-Quran untuk menambah iman ya. Lebih dari itu disebutkan harus bertawakal kepada Allah. Kalau kita bertawakal kepada Allah, ikhtiar kita akan banyak dimudahkan ya, kita akan banyak diberikan keberkahan. Karena dalam hadis riwayat Tirmizi Rasulullah menyebutkan bahwa jika kalian benar-benar bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Allah ya memberikan rizki kepada burung. Yang di pagi hari mereka terbang dalam keadaan lapar, dia pergi kemana-mana terbang, tidak tahu di mana ada makanannya. Tidak seperti manusia pergi ke kantor sudah ketahuan alamatnya, sudah ketahuan tempatnya, apa yang dikerjakannya sudah ketahuan, kapan hasilnya sudah ketahuan. Tapi ini burung tidak punya akal seperti manusia, tapi dibimbing oleh Allah karena tawakalnya, ditunjukkan di mana tempat rizkinya, sehingga ketika mereka pulang ya dalam keadaan kenyang. Nah, Rasulullah berjanji berdasarkan hadis ini bahwa kalau kita sudah berikhtiar maksimal, burung ini terbang kemana-mana mencari makan, tapi tawakalnya tinggi kepada Allah, sehingga tetap Allah jamin. Sekalipun dia harus terbangnya nanti entah di mana, Allah nanti akan berikan instingnya ya, kemudian ditujukannya di mana tempat makanannya. Benar ketika sore hari setiap pulang dalam keadaan kenyang. Nah, kita dalam berikhtiar diajarkan oleh Allah dalam ayat 2 ini sebagai tanda keimanan kita harus diiringi dengan tawakal. Nah, jadi inilah ya ciri yang harus kita miliki sebagai seorang mukmin. Kemudian diceritakan bahwa di masa Rasulullah ada seorang laki-laki ya datang, kemudian dia melepaskan ontanya, dia katakan, saya lepaskan onta saya terus saya tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya pasarkan pada Allah setelah saya lepaskan. Kata Rasulullah tidak, aqilha, kata Rasulullah, wa tawakal. Ikat dulu onta itu, kemudian baru ya kamu bertawakal pada Allah. Jadi memang diajarkan oleh Islam bahwa kita bertawakal itu harus, tapi tawakal yang bersifat dinamis, harus dengan ikhtiar yang maksimal. Setelah itu hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ciri yang lain bagi orang mukmin dalam ayat 3, alladzina yuqimunas shalah, yaitu mereka yang menegakkan salat. Salat ini adalah hablum minallah yang harus kita lakukan ya setiap hari, yang diwajibkan itu 5 kali. Dari mulai subuh sampai isya ya, tidak boleh ditinggal karena itu adalah karakter ya daripada seorang mukmin. Ciri-ciri yang menjadi seorang mukmin yang sesungguhnya. Tidak mengabaikan waktu sholat, tidak meninggalkan sholat, ya apalagi melupakan sholat, bahkan dijaga setiap waktu untuk bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah karakter orang yang beriman. Bahkan ada hubungan antara sholat dengan keimanan ini. Allah menyebutkan bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3 Allah menyebutkan setelah hudalil muttaqin, itu adalah hidayah bagi orang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Seperti apa? Allah menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yang disebut orang bertakwa itu pertama beriman kepada hal-hal yang gaib, yang kedua adalah menegakkan salat. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara iman dengan salat, karena salat itu adalah ciri yang paling penting dalam keimanan kita. Sehingga kalau imannya bagus, salatnya akan bagus sekali. Kalau imannya lemah, ya sholatnya juga jadi ya tidak dilakukan secara baik dan tidak dilakukan dengan tepat waktu. Nah, karena itu pantas pentingnya sholat dalam kehidupan manusia sebagai tanda keimanannya, bahkan berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar, menghapus dosa. Di situ Allah sampai mengingatkan kita terus dengan kata sholat dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ada berbeda pendapat, ada yang mengatakan 67 kali ya, ada yang mengatakan 85 kali, bahkan ada yang mendekati ya 100 kali. Wallahu alam. Tapi prinsipnya puluhan kali Allah mengulang-ulang kata salat dalam Al-Qur'an. Karena dia adalah karakter seorang mukmin ya. Selain itu ya, dia juga mencegah perbuatan keji dan mungkar dan bahkan menentukan ya perilaku kita. Perilaku kita akan baik kalau salatnya baik, dan perilaku kita akan buruk ya kalau salatnya buruk. Jadi
Nah, inilah yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa salat itu adalah tiang agama. Karena dia tiang agama, kalau tiangnya kokoh ya akan kokoh semuanya. Kalau tiangnya misalnya rapuh ya akan rapuh semuanya. Karena itu salat menjadi sangat penting ya bagi karakter seorang mukmin. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan ya ciri yang lainnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun di akhir ayat 3, dan berinfak terhadap apa-apa yang sudah diberikan rezeki oleh Allah kepada mereka, yang sudah kami rizkikan kepada mereka, kata Allah dalam ayat ini. Nah, ini juga salah satu daripada ciri orang mukmin, yaitu berinfak. Memang kata infak itu bisa diartikan yaitu sedekah yang wajib, bisa diartikan sedekah yang sunnah. Tapi kita dianjurkan oleh Rasulullah yang sunnah saja hendaknya dilakukan, apalagi yang wajibnya yang berupa zakat. Sampai Aisyah itu dipesankan Rasulullah dalam kondisi sangat susah sekali, yang namanya infak itu jangan ditinggal. Ittaqin nar walau bisyuqqi tamrah, kata Rasulullah. Hai Aisyah, takutlah kamu pada neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebelah kurma. Nah, sebab bagi orang yang beriman, sedikit apapun harta yang dimiliki inginnya berbagi. Dia tahu inilah yang akan jadi bekal di hari akhirat nanti. Karena itu tadi dalam surat 2 ayat 3 juga disebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salah satu ciri yang bertakwa itu adalah ya berinfak terhadap rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah, luar biasa ya, Rasulullah menyatakan ada hubungan keimanan dengan infak ini. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah tidak akan menerima iman seseorang ya sehingga dia menunaikan zakat, dan tidaklah seseorang itu beriman kecuali dia sudah menunaikan zakat. Jadi zakat yang wajib itu menentukan imannya diterima atau tidak ya. Nah, karena itulah penting ya kita mengokohkan iman agar kita tidak tertarik oleh dunia lebih besar, sehingga kita lupa bahwa di dalam harta kita ada kewajiban yang kita keluarkan dalam bentuk zakat, dan ada yang disyariatkan dalam bentuk ya infak atau sedekah. Nah, Rasulullah di dalam hadis tadi menyebutkan ada hubungan antara iman yang diterima dengan dengan masalah zakat. Ketika seseorang beriman, dia berzakat, maka imannya diterima oleh Allah, dianggap keimanannya. Tapi tidaklah dianggap keimanan seorang kalau dia belum mengeluarkan zakatnya. Inilah pentingnya bagaimana orang ya tidak rakus, tidak tamak, dan tidak merasa sombong dengan hasil usahanya sehingga mendapatkan harta yang melebihi daripada ya nisabnya zakat atau kewajiban zakat. Dan bahkan Allah menjanjikan keberuntungan seseorang itu juga terkait dengan kewajibannya atau komitmennya terhadap amal sholatnya dan amal zakatnya. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 4, Allah menjanjikan keberuntungan itu ya kepada orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Bahkan sampai ayat 11 ya, Allah menjanjikan ada surga Firdaus yang dijanjikan untuk orang-orang yang beramal dengan seperti yang tersebut dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Tapi sampai ayat 4-nya itu diantaranya ada salat dan zakat. Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin, yang beriman, yang selalu melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Waladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang meninggalkan ataupun yang menjauhi perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Waladzina hum li zakati fa'ilun, dan juga orang-orang yang melakukan atau mengeluarkan zakat. Jadi di sini ada kaitan antara sholat, zakat, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, yang sia-sia ya, dengan keberuntungan kita. Memang betul kalau kita misalnya menggunakan uang dalam hal-hal yang sia-sia, menggunakan waktu dalam hal-hal yang sia-sia, itu semua membuatnya kita rugi. Jadi ini akan membuat kita justru beruntung kalau kita di samping sholat, kemudian kita meninggalkan hal-hal yang sia-sia sekaligus mengeluarkan zakat. Apa fungsinya zakat? Zakat itu sebetulnya kebaikannya untuk kita, bukan untuk Allah. Allah sudah Maha Kaya. Tidak perlu kita beri, bahkan kita diberi oleh Allah dari hartanya, dari miliknya. Tapi justru sedekah itu untuk membersihkan harta kita. Harta kita supaya semuanya bersih, mungkin ada lalu lintas yang riba, mungkin ada lalu lintas yang haram, mungkin tercampur sedikit ya, ada yang haram, yang syubhat. Tapi dengan berzakat itu maka disucikan harta kita. Inilah yang Allah sebut dalam surat 9 ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum minha tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha.
Jadi Allah memberitahu kepada kita di dalam ayat ini bahwa ambillah sedekah atau zakat dari harta mereka untuk apa? Mensucikan, ya. Mensucikan jiwa mereka sekaligus mensucikan harta mereka. Jadi di dalam ayat ini Allah menjanjikan dengan mengeluarkan harta zakat, sedekah, maka bersihlah semua harta kita dari hal-hal yang diharamkan. Nah, kemudian juga harta ini akan sangat berguna saat di hari akhirat. Ketika kita sudah tidak memiliki lagi kesempatan untuk berjual beli, memperbanyak keuntungan, tidak bisa lagi mendapatkan pertolongan dari sahabat-sahabat kita, tidak ada lagi syafaat kecuali apa? Dari harta yang sudah disedekahkan dan sudah disakati. Ini yang Allah sebutkan dalam surat 2 itu ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Kata Allah, ya orang beriman, ya, berinfaklah kamu dari rezeki yang sudah kami berikan pada kalian sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli, ya, tidak ada lagi pertemanan, persahabatan, dan juga tidak ada lagi syafaat. Nah, ini akan sangat berguna infak kita, sedekah kita, zakat kita nanti di hari akhirat. Tapi Allah beritahu di sini bahwa bersedekah, zakat, infak itu adalah tanda-tanda keimanan yang disebutkan di dalam surat, ya, Al-Anfal di dalam, ya, ayat ketiga, ya. Demikian juga misalnya bisa kita lihat di dalam surat Ali Imran, ya, ketika Allah menjelaskan bahwa kita harus bersegera menuju ampunan dan surganya. Ternyata surga dan ampunan itu diperoleh oleh siapa? Yaitu orang-orang yang bertakwa, ya. Orang yang bertakwa ini cirinya mereka berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, ya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Nah, jadi dalam kondisi sekarang ketika pandemi sedang membuat banyak orang kesulitan secara ekonomi, maka sudah sepatutnya kita yang memiliki kelebihan, yang memiliki kecukupan, ya, untuk banyak berinfak pada saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Kemudian setelah itu ayat 4-nya ulaika humul mu'minuna haqqan. Tadi Allah menyebutkan inilah ciri-ciri orang bertakwa dari ayat 1 sampai ayat 3. Ternyata Allah pertegas lagi di ayat 4-nya, ya, kata Allah ulaika humul mu'minuna haqqan. Ciri-ciri yang tadi kita bicarakan itu semuanya adalah, ya, menunjukkan sebagai mukmin yang sesungguhnya. Mereka itulah mukmin yang sesungguhnya. Kemudian Allah menyebutkan balasannya apa saja. Banyak dalam ayat-ayat lain menjelaskan tentang balasan, dari karakteristik orang yang beriman ini satu demi satu. Tapi di dalam ayat ini di surat Al-Anfal ayat 4 Allah menjanjikan yang pertama lahum darajatun. Mereka akan mendapatkan, ya, beberapa derajat. Tapi derajatnya ini bukan sekedar di manusia. Ini derajat yang maha agung. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan beberapa derajat di sisi Tuhan mereka. Masya Allah, luar biasa. Ini kemuliaan yang selalu menjadi dambaan bagi setiap mukmin, hendaklah kita dapatkan. Kemudian darajatun inda rabbihim wa maghfiratun. Yang keduanya akan mendapatkan ampunan. Jadi lewat salatnya dia akan mendapatkan ampunan, lewat sedekahnya dia mendapatkan ampunan, lewat zikirnya bisa menggetarkan hati mendapatkan ampunan, lewat baca Qur'annya juga mendapatkan ampunan. Selain diangkat derajatnya. Kemudian balasan yang ketiga warizkun karim, ya, akan diberikan rizki yang mulia. Rizki yang bisa membuat kita mendapatkan kemuliaan terus menerus, ya, tiada henti. Ini yang dijanjikan oleh Allah, ya, sebagai balasan bagi orang yang bertakwa, yang memiliki ciri-ciri tadi, bagi orang beriman yang memiliki ciri-ciri yang sudah kita sebutkan. Kemudian di ayat kelima Allah menyebutkan kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Syariat tentang pembagian harta rampasan perang ini merupakan kebenaran seperti, ya, merupakan kebenaran Allah ketika, ya, Allah menyebutkan Tuhanmu telah mengeluarkan kamu dari Madinah. Untuk apa? Untuk perang, ya, di perang Badar. Min baitika bil haqq, dari rumahmu dalam keadaan benar. Jadi harta rampasan dengan ketentuan yang disebutkan dalam surat Al-Anfal di ayat 1 ini adalah sebuah kebenaran seperti Allah memerintahkan Rasulullah keluar dari Madinah, dari rumahnya untuk berperang. Itu juga merupakan syariat kebenaran. Semua merupakan perintah, ya, yang merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kata Allah wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ternyata tidak semua orang percaya dengan kebenaran ini, taat pada kebenaran ini. Ternyata sebagian kelompok dari orang-orang beriman ada yang membenci perang, ya. Tidak mau ikut perang, ya, tidak mau melaksanakan perang. Sehingga pada saat yang sama di sini
kita mengetahui bahwa yang namanya berkorbanan harta dan jiwa itu tidak mudah ya. Apa yang membuat mudah? Yaitu imannya. Sehingga kalau imannya lemah, rasanya berat sekali berkorban dengan harta dan jiwa atas perintah Allah ini. Maka pada saat yang sama sudah dibekali dari yang pertama kali, kita harus fattaqullah, kata Allah, bertakwa kepada Allah. Sehingga melaksanakan perintah apapun yang diberikan oleh Allah, sekalipun harus berkorban dengan nyawa, dengan harta atau dengan jiwa, maka ya akan dilakukan dengan senang hati. Nah, karena itu di sini Allah memberitahu kepada kita, ini sama-sama perintah yang merupakan kebenaran dari Allah sehingga harus diterima, sekalipun kenyataannya tidak semua bisa manusia menerima. Sampai Allah menyebutkan wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Kalau terhadap perjuangan itu tidak semua orang beriman ternyata siap. Ada juga yang membencinya. Karena bencinya itulah mereka ingin menghindar dari kewajiban perang, dari kewajiban berjuang ini. Dalam ayat 6 ya disebutkan yujadilunaka fil haq. Mereka berdebat tentang perintah untuk ya berjuang bersama Rasulullah, padahal itu merupakan kebenaran ya. Allah menyatakan mereka berdebat kepadamu tentang kebenaran ini. Ya, ba'da ma tabayyana, padahal ya sudah dijelaskan ya. Setelah dijelaskan ya dengan sejelas-jelasnya merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya mereka itu seperti disebutkan oleh Allah ka'annama yusaquna ilal maut. Rasa takutnya itu sampai mereka seperti akan dihalau pada kematian. Kalau mereka ikut berjuang, pasti mati. Dan mati yang membuat mereka takut karena mereka tidak meyakini bahwa kematian dalam medan perjuangan dianggap sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun begitu, Allah itu tetap akan memenangkan ya orang-orang yang taat kepadanya. Sehingga dalam perjuangan walaupun tidak banyak yang bisa ikut menyertainya, tapi Allah menjanjikan akan ada kemenangan. Seperti dalam surah 3 ayat 123 sampai 126. Allah menyatakan ya walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah. Sungguh Allah sudah memenangkan kalian di perang Badar. Padahal waktu itu kalian ya masih menjadi orang yang tertindas, masih jadi orang yang lemah ya, belum menjadi orang yang kuat, kelompok yang punya kekuatan. Kita tahu ya betapa sedikitnya bala tentara yang dibawa oleh Rasulullah, senjata yang dibawa oleh Rasulullah, ya termasuk ya sarana prasarana transportasi kuda maupun onta yang dibawa sangat sedikit. Nanti di akhir akan saya jelaskan. Tapi Allah memberitahu pada kita kalau kita menang itu, kalau kita ingin menang, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah ya, dan hendaklah kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena dengan takwa ini kita akan diberikan bantuan ya, diberikan pertolongan oleh Allah. Sekalipun prajuritnya tidak banyak, sarana prasarana dibawa sedikit, bekal-bekal sedikit, tapi saat Rasulullah menyatakan kepada para sahabat, ya jangan khawatir ya, Allah akan memberikan bantuan kepada kalian 3.000 malaikat ya. Tapi Allah menjawab ya, atau memberikan memberitahu kepada Rasul dengan para sahabat bahwa bukan 3.000 lagi, akan diturunkan 5.000 malaikat sepanjang ya mereka itu benar-benar sabar dan bertakwa. Jadi kata Allah, bala intas biru wa tattaqu ya wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawimin. Jadi jangan khawatir, jangan takut, selama kalian masih bersabar, masih bertakwa, bukan 3.000 malaikat lagi akan diturunkan, bahkan 5.000 malaikat yang akan diturunkan yang menolong mereka, memenangkan mereka. Dan betul ya, ternyata Allah menangkan perang Badar ini sekalipun dalam serba kekurangan ya. Di samping itu kata Allah, ini adalah berita yang baik ya, illa busyra lakum litatma'inna qulubukum bih. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan disambut oleh Allah yang diberitahu nanti akan dibantu oleh 5.000 malaikat ini sebagai kabar gembira sekaligus yang bisa menenangkan hati kalian sehingga ya bisa melakukan perjuangan dengan optimis, dengan ketenangan hati ya, dan bersiap-siap untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Menang ataupun mati itu adalah ketentuan Allah, tapi semuanya adalah kebaikan dari Allah. Nah, pada saat yang sama di dalam ayat 6-nya ternyata walaupun sudah dijelaskan itu adalah kebenaran dari Allah, tetap masih berdebat ya, masih berdebat. Bahkan perdebatan itu karena mereka ingin menghindar dari kewajiban ini. Kemudian di ayat ini kita tahu bahwa orang yang berdebat itu sebetulnya kalau tidak terpaksa jangan dilakukan, karena
perdebatan itu ya di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah itu akan membawa ya kesesatan. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala. Ya, tiada kesesatan bagi suatu kaum setelah dapat hidayah kecuali karena mereka suka berdebat. Jadi kalau tidak terpaksa jangan berdebat. Dan kalau ada orang berdebat ya jangan kita ikuti perdebatan mereka, bahkan berikanlah jawaban yang lebih baik. Nah, karena itu banyak ulama memberikan komentar, memberikan pernyataan tentang debat ini yang harus kita hindari, bahwa debat itu akan membuka perdebatan itu akan membuka ada seorang ulama mengatakan bahwa apabila Allah menghendaki keburukan ya kepada seorang hamba, maka Allah akan menutup kepadanya pintu beramal, atau Allah akan buat dia tidak bisa beramal. Kemudian akan membuka kepadanya pintu berdebat. Jadi pintu berdebat akan membuat orang ya tidak terbuka hatinya sehingga tidak akan bisa banyak beramal. Sehingga disarankan oleh Imam Malik ya agar kita tidak berdebat dalam masalah pengetahuan, karena berdebat dalam masalah pengetahuan akan mengeraskan hati dan akan mewariskan dendam. Nah, itulah mengapa ini sedapat mungkin kita hindari, karena kita ada agama perdamaian dan kita membawa perdamaian. Bahkan dalam hadis sahih dalam At-Targhib wa Tarhib disebutkan kalau ada seseorang meninggalkan debat padahal dia dalam kebatilan, maka Allah akan buatkan surga ya di pinggir, Allah akan buatkan rumah di pinggir surga. Tapi kalau ada orang meninggalkan debat ya, perdebatan padahal dia sedang dalam melakukan kebaikan, maka Allah akan dibuatkan rumah di tengah-tengah surga. Di surga yang paling tinggi ya. Banallahu baitan fi alal jannah. Allah akan buatkan ya rumah di surga yang paling tinggi. Subhanallah ya. Jadi jangan kita ikuti perilaku yang disebutkan oleh Allah dalam surat 6 ini, tidak akan menjadi kebaikan buat kita. Kemudian di ayat yang ke-7-nya Allah menyebutkan wa id ya'idukumullah ihdat ta'ifataini annahalakum. Dan ingatlah ketika Allah ya memberikan janji kepada kalian untuk ya salah satu dari dua kelompok. Annahalakum ya, satu dari dua kelompok itu adalah untuk kalian. Wa tawadduna anna ghayra dzati syauqati takunu lakum. Dan kamu mengharapkan, menginginkan yang tidak bersenjata itu yang untuk kalian. Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqo bikalimatihi. Dan Allah menghendaki untuk bisa ya membenarkan kebenaran dengan kalimat-kalimatnya, dengan wahyunya. Wa yaqtu adabirul kafirin, dan memutuskan ya orang-orang yang ingkar sampai ke akar-akarnya. Nah, jadi dalam ayat ini Rasulullah diberikan dua pilihan. Mana yang mau dipilih? Apakah untuk mengembalikan harta kaum muslimin yang dirampas oleh orang-orang Quraisy itu harus berhadapan dengan ya senjata dengan senjata, atau berhadapan dengan kelompok yang tidak bersenjata? Rasulullah memilih kelompok yang tidak bersenjata, yaitu kafilah Abu Sufyan yang pulang dari bisnisnya, perdagangannya dari Suriah, dari Syam, kemudian membawa barang perdagangan. Tapi pada akhirnya ketika ada yang berkhianat dari Madinah memberitahu bahwa Rasulullah sedang melakukan persiapan untuk menuntut kembali rampasan harta yang sudah dirampas oleh mereka. Dan terjadilah di saat yang Rasulullah dengan pasukan yang sedikit ya, tapi Allah membenarkan bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah kebenaran. Jadi di dalam ayat inilah akhirnya kita mengetahui bahwa ada satu kebaikan besar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita untuk terus kita bisa menjadi orang yang taat kepada Allah dalam segala kondisinya ya. Kemudian setelah itu kita diberitakan ya bahwa apa yang kita lakukan di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya memang harus diawali oleh ketakwaan, karena dengan takwa inilah akhirnya kita akan bisa mengalahkan segala yang menggoda kita. Dikisahkan bahwa dalam perang Badar itu Rasulullah hanya memiliki atau hanya membawa ya 313 orang ya, kemudian 8 pedang dan 6 baju perang, 70 onta dan 2 kuda. Tapi yang dibawa oleh orang-orang ya Quraisy ya, luar biasa ya,
beberapa kali lipat dari yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, dari sisi jumlah orang yang dibawa dalam kelompok peperangan mereka itu 1.000 orang ya, 600 senjata, kemudian 700 onta, 300 kuda ya. Jadi luar biasa berkali-kali lipat, tapi ternyata kekuatan bukan dimiliki manusia, kekuatan dimiliki oleh Allah. Segala perbekalan yang begitu banyaknya, segala sarana prasarana yang begitu banyaknya tidak membuat mereka menang ya. Dari sinilah kita memahami bahwa ketakwaan kita, ketaatan kita itu adalah kekuatan kita. Nah, kemudian ketika Allah menyatakan ayyuhiqqal haqqo bikalimati, maka Allah mengukuhkan kebenaran, memperkuat kebenaran ya dengan wahyunya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam wahyunya kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti perang Badar ini benar-benar dinyatakan sebagai sebuah kebenaran yang tidak hanya dalam wahyu tapi dalam kenyataan. Dan pada saat yang sama ya Allah putuskan ya kekuatan orang-orang yang ingkar ini sampai ke akar-akarnya, sehingga mereka ya pada saat yang sama menjadi orang yang kalah dalam peperangan. Karena itulah maka di dalam ayat yang terakhir liyuhiqqal haqqo wa yubtilal batila walau karihal mujrimun, bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilakukan oleh orang-orang beriman itu dalam rangka liyuhiqqal haqqo, untuk memperkuat kebenaran. Kebenaran itu merupakan kebenaran dari Allah, dan kebenaran itu sifatnya adalah kekuatan, sehingga setiap yang benar akan semakin kokoh dan semakin kuat. Wa yubtilal batila, dan Allah akan menghilangkan kebatilan. Jadi sudah merupakan sunatullah bahwa kekuatan itu ada pada kebenaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, sedangkan yang lemah ya, yang tidak berdaya adalah kebatilan yang dibawa oleh ya selain Allah dan Rasulnya. Kemudian selain itu juga walau karihal mujrimun, sekalipun banyak sekali orang-orang tidak suka, membenci ya terhadap yang hak, tapi Allah tetap akan kokohkan yang hak ini, sehingga harus optimis ya, harus semangat ya, harus tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam mentaati agamanya, karena disitulah kekuatan kita semua. Jadi disinilah kita bisa melihat kekuatan itu saat kita bersama Allah, saat kita bersama Rasulullah, dan saat kita taat kepada agama. Dan dengan inilah kita memahami kekuatan kaum muslimin setelah perang usai. Ternyata bukan dari sisi senjatanya, walaupun senjata itu penting, bukan dari sisi dananya, walaupun dana itu penting, tapi pada ketakwaan dan kepada komitmennya kepada agamanya. Karena dengan semacam itulah Allah memberikan kekuatan yang jauh besar daripada yang dimiliki oleh manusia. Sehingga pada waktu perang Badar ini ada sahabat meriwayatkan bahwa mereka melihat kuda ya berlari-lari tanpa ada penunggangnya, tapi setiap melewati musuh-musuh itu langsung bertebasan leher mereka. Nah, ini karena ada pertolongan dari Allah yang tidak terlihat oleh manusia. Semoga kita tetap istiqomah mengikuti nilai-nilai ajaran agama kita, kemudian kita tetap bertakwa kepada Allah, taat pada Allah dan Rasulnya. Selain itu kita juga tetap menjaga perdamaian dengan siapapun ya, dengan yang berbagai macam perbedaannya dengan kita. Selain itu kita menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semacam ini maka di setiap kita taat, di saat kita tetap menjaga ketaatan itu karena takwa kita akan diberikan banyak pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.